pagi, sahabat Morning Call GPIB, dimanapun saudara-saudara berada. Saya Pendeta Ivan Dinamika, Ketua Majelis Jemaat GPIB Fatabunyu, Kalimantan Utara, hendak menyapa sahabat GPIB melalui Morning Call pada pagi hari ini, Minggu 1 Mei 2022. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bimbing dan tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, ya Allah, agar kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan beriman kami kepada Tuhan. Bersabdalah ya Bapa di sorga, karena kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 5-7 yang menyatakan, siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda, rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikianlah pembacaan Alkitab. Dikatakan berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Kitab Kidung Agung ini terkenal dengan ungkapan romantisnya yang kadang-kadang terkesan seperti gombalan orang-orang yang sedang jatuh cinta. Alhasil kitab ini sangat jarang dikhotbahkan. Kedengarannya aneh, asing, terasa risih untuk membicarakannya. Padahal kalau kita mau jujur, dalam aksinya tidaklah aneh, saudara-saudara. Sangat familiar. Dan kalau mau jujur lagi, kita sulit hidup tanpa kehadirannya. Sahabat GPIB yang dikasih Tuhan, nampaknya penulis kitab ini tahu persis bahwa manusia tidak mungkin bertahan hidup tanpa cinta. Sebab cinta merupakan kebutuhan bagi esensial manusia. Oleh karena itu, bagi penulis kitab Kidung Agung ini, cinta itu bukanlah sesuatu yang tidak boleh disentuh. Bukan sesuatu yang tidak boleh diucapkan atau dibicarakan. Dan bukan sesuatu yang tidak boleh dirasakan atau dialami. Tidak ada yang salah dengan cinta itu. Justru menurut penulisnya, cinta itu manusiawi sekaligus ilahi. Bacaan kita pada pagi hari ini berbicara mengenai kesetiaan di dalam cinta. Melaluinya terungkap suatu kerinduan mendalam yang menunjukkan kesetiaan sang penulis. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Pada zaman kuno, segel atau meterai atau tanda perkawinan sudah biasa dipergunakan. Ada tanda perkawinan dengan memakai kalung.
yang tentunya berada dekat dengan hati. Bandingkan ungkapan awal di ayat 6, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Ada juga cincin meterai pada tangan kanan. Dan kitab Kidung Agung menunjukkan bahwa ada tanda perkawinan yang dikenakan pada lengan. Inilah merupakan ekspresi kerinduan sang penulis untuk segera bersanding dengan kekasihnya. Sebab bagi penulis tidak ada satupun yang dapat memisahkan atau menghentikan cintanya itu. Namun kita tidak boleh terbuai begitu saja, saudaraku, pada untayan kata-kata romantis yang begitu menggelora dalam kitab ini. Sebab kita bisa saja terjerumus dalam pemahaman harfiah atau rohania yang justru mereduksi makna dari cinta itu sendiri. Dengan kata-kata romantisnya, penulis kitab ini mau mengajak saudara dan juga saya untuk melihat sesuatu di dalam cinta itu. Sesuatu yang mungkin terlewatkan dalam pikiran kita karena sudah terlalu sering mendiskusikannya. Terlewatkan dalam perasaan kita karena sudah terbiasa, terlalu terbiasa menikmati atau mengalaminya, sehingga terlewatkan dari kesadaran atau tindakan kita karena sudah terlalu sering berkhotbah tentang cinta kasih. Ada 3 gambaran cinta yang dimaksud dalam perikop kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kuat seperti maut, gigih seperti dunia orang mati. Dalam dunia kuno, maut dianggap memiliki kekuatan yang tidak terbendung dan hanya dapat dikalahkan oleh kekuatan Allah. Agak aneh memang penulis menggambarkan cinta, ungkapan yang bersifat positif, dengan maut atau kematian ungkapan yang bersifat negatif. Namun penulis kitab ini melihat bahwa dengan kemampuannya sendiri, bahwa manusia tidak dapat menolak kedatangan dan kekuatan maut atau kematian. Dan bahwa dunia orang mati itu tidak kompromistis, tidak setengah hati, dan tidak perlu diragukan lagi. Demikianlah gambaran cinta itu. Tidak dapat dibendung, dilawan, bahkan dikalahkan atau ditolak oleh manusia. Kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Dan dengan penuh kesetiaan, dia dapat mendatangi manusia kapan dan di mana saja. Kekuatan cinta seperti ini memberikan suatu dorongan yang sangat besar. Kegairahan gigih untuk dapat meraih impiannya. Dia akan berusaha dengan sekuat tenaga. Tentu dengan segala risikonya, saudaraku. Dan untuk dapat bersanding dengan sang kekasih. Cinta yang kuat seperti ini hanya dapat ditunjukkan oleh orang-orang yang memiliki kesetiaan mendalam terhadap apa yang dicintainya itu. Kedua, menyala seperti nyala api. Nyala api Tuhan tidak dapat dipadamkan. Melanjutkan penggambaran kekuatan cinta yang seperti maut atau dunia orang mati yang tidak dapat dibendung dan tidak kompromistis itu, penulis menegaskan bahwa nyala cinta itu pun tidak bisa dipadamkan, juga tidak kompromi. Sama seperti nyala api yang melalap apa saja yang dapat dijangkaunya. Nyala api yang dahsyat itu tidak dapat dipadamkan,
Bahkan sungai dengan airnya yang banyak pun tidak akan dapat memadamkannya. Demikianlah nyala cinta yang sejati. Tidak dapat dipadamkan, tidak pernah pudar atau mati. Dia selalu menyala. Dan sekali lagi tidak kompromistis. Cinta sejati itu tetap menyala, saudaraku. Dan panas. Walaupun banyak upaya untuk memadamkan dan mendinginkannya. Tidak akan pudar. Walaupun mengalami berbagai-bagai proses dan menempuh perjalanan yang begitu panjang. Ketiga, tidak dapat dibeli dengan segala harta benda. Sama seperti fenomena zaman sekarang ini. Pada zaman dulu juga terjadi praktek jual beli cinta atau berbagai pengkhianatan karena uang, materi, harta benda, atau apapun yang dapat disamakan dengan itu. Dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa banyak orang yang dibutakan oleh berbagai-bagai harta benda tersebut. Bahkan ada yang memperjualbelikan Tuhan, agama, jabatan, harga diri, dan lain-lain sebagainya demi mendapatkan keuntungan sesaat. Namun, bagi penulis kitab ini, kitab Kidung Agung ini, cinta sejati tidak dapat dibeli dengan segala harta benda. Hal ini bukan karena dia tidak butuh segala harta tadi, tetapi karena baginya kesetiaan itu adalah merupakan harga mati yang tidak dapat diperjualbelikan dan tidak dapat dikompromikan dengan siapapun. Pertanyaan selanjutnya untuk kita renungkan bersama para sahabat GPIB. Apakah engkau cinta Tuhan? Oh, tentu saya cinta banget sama Tuhan. Tetapi tunggu dulu. Mengapa engkau menduakan Tuhan dengan mendewakan orang-orang yang engkau anggap mempunyai kekuatan lebih dibandingkan Tuhan? Mendewakan smartphone. Kalau benar engkau cinta Tuhan, mengapa harus ada pil, pria idaman lain? Dan mengapa harus ada will, wanita idaman lain di dalam rumah tanggamu? Kalau memang kau cinta Tuhan, mengapa engkau selalu bersungut-sungut dalam melakukan pekerjaan di kantor yang memang merupakan tanggung jawabmu, bahkan juga di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan kepadamu? Kalau memang kau cinta Tuhan, mengapa engkau selalu pilih kasih terhadap sesamamu? Mengapa masih ada dendam dan iri hati di dalam dirimu? Untuk itu ketahuilah sahabat GPIB, cinta itu belumlah kuat, masih di permukaan, sehingga sangat mudah dihanyutkan oleh arus kehidupan yang begitu deras. Sesungguhnya di dalam cinta sejati itu ada yang namanya kesetiaan, ada keteguhan hati, ada keterpautan hati dengan Tuhan dan pelayanannya. Dan keterpautan itu tidak mudah dipisahkan, tidak mudah digoyahkan, tidak mudah dibendung, dan tidak mudah dipadamkan.
oleh apapun dan siapapun juga. Karena cinta kuat bagaikan maut. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menyatakan cinta kepada kami. Cinta yang kuat bagaikan maut. Oleh karena itu ya Tuhan, ajar kami pun juga untuk mengasihi dan mencintai-Mu juga ya Bapa. Karena Engkau telah terlebih dahulu memberikan nyawa-Mu, memberikan diri-Mu melalui penyaliban-Mu ya Bapa di Bukit Golgota. Dan Kau lakukan itu semua untuk cinta kasih Tuhan bagi kami, dengan memberikan keselamatan, pengampunan dosa dalam kehidupan kami. Bimbing dan tuntunlah kami di hari Minggu ketiga sesudah Paskah ini, dalam menjalani kehidupan, pekerjaan, dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Demikianlah Morning Call GPIB. Tuhan Yesus memberkati sahabat GPIB dimanapun berada. Shalom.